warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yadlu 'alaihim ayatika wa yu'allimu umul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Qala Allah Ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini kita ketemu dalam acara menyongsong bulan Ramadan, satu bulan yang bagi umat Islam adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang penuh barokah, penuh maghfirah, dan penuh kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi kita umat muslim, senantiasa kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk ketemu pada bulan Ramadan adalah satu anugerah yang sungguh sangat disyukuri. Setahun yang lalu kita ingat, di akhir Ramadan tahun yang lalu, kita senantiasa mengakhiri dengan permohonan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan kesempatan pada kita untuk bertemu kembali bulan yang dimuliakan itu, bulan yang penuh berkah itu, dan senantiasa kita berjanji untuk akan menggunakan bulan Ramadan sebagai bulan-bulan ibadah yang lebih baik daripada bulan-bulan atau tahun sebelumnya. Itulah kerinduan kita. Kali ini insya Allah kita akan ketemu pada bulan Ramadan. Maka syukur berulang-ulang kita sampaikan pada Allah agar janji kita, keinginan kita, azam kita itu diberi kekuatan Allah sehingga kita mampu mewujudkannya. Kesempatan ini untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami selaku pimpinan cabang Muhammadiyah Delanggu mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan, bulan yang kita cintai dan kita rindukan. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, tadi saya membaca surat Al-Baqarah ayatnya 129, satu ayat yang mengabadikan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, nenek moyang kita, yang mereka mohon pada Allah, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Allah, ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul
dari kalangan mereka sendiri. Untuk apa Rasul itu diutus? Permohonan daripada Nabi Ibrahim, yatluna alaihi ayatika, agar membacakan ayat-ayat engkau, ayat-ayat Allah, wa yu'allimuhumul kitaba, dan mengajarkan Alkitab, wal hikmata, dan juga hikmah, wa yuzakkihim, dan juga agar mereka dibersihkan, innaka antal azizul hakim, Allah, engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Begitulah keprihatinan sesepuh kita Nabi Ibrahim alaihissalam, agar umat-umat semacam kita ini diutus seorang Rasul dari golongan kita, yang tadi tujuannya adalah telah jelas. Kalau saya sarikan dari tujuan kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam mohon agar diutus seorang Rasul, yang pertama adalah agar memberikan peringatan pada kita semuanya, atau bahasanya adalah Nabi Rasulullah sebagai tadzkir, memberi peringatan kepada kita. Lalu yang kedua adalah ta'lim, yaitu memberikan pelajaran pada kita. Yang ketiga adalah tazkiyah, yaitu mensucikan jiwa kita. Kekhawatiran, azam, keinginan Nabi Ibrahim, maka Rasulullah memiliki fungsi tiga itu. Yang pertama adalah sudah selayaknya manusia itu adalah tempat di mana mereka adalah sering lupa akan sesuatu yang seharusnya tidak boleh lupa. Mengingatkan itu sebagai fungsinya tadzkir, maka mereka memberikan peringatan bahwa tugas kita adalah itu, dan barang siapa mereka itu mengerjakannya, Allah menjanjikan sesuatu, dan barang siapa meninggalkannya, Allah pun mengancam sesuatu. Lalu juga fungsi taklim, mengajarkan dengan pendekatan yang sungguh sangat bijak, pendekatan yang secara persuasif, bagaimana manusia menjadi paham akan fungsinya, akan kedudukannya, akan kesadarannya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kali ini saya akan lebih fokus untuk berbicara tentang tazkiyah. Jadi Ramadan sebagai tazkiyatun nafs, Ramadan sebagai media, alat untuk mensucikan diri kita. Islam sebetulnya mengajarkan amaliyah yang dilakukan mengikuti mentaati perintah Allah, ibadah yang dilakukan mengikuti perintah Allah adalah tazkiyah. Kita lihat umpamanya ibadah-ibadah yang dituntunkan dalam Al-Quran, tazkiyah. Haji pun tazkiyah, zikir itu adalah tazkiyah, tafakur juga tazkiyah, tilawah Al-Quran itu juga tazkiyah, tadabbur itu adalah tazkiyah, diistilahkan zikrul maut itu juga tazkiyah. Seluruh ibadah itu adalah wasilah kita mentaati apa yang diperintahkan Allah. Apakah yang akan diberikan Allah? Ya kesucian. Maka dikatakan umpamanya bahwa sholat itu adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat mencegah dosa besar dan dosa kecil. Berarti bagi mereka yang menjalankan sholat
sampai dalam hadis itu digambarkan, andai di rumah kita itu terbentang luas satu samudra yang jernih, 5 kali kita melaluinya dan membersihkan diri kita oleh samudra atau dengan samudra itu, maka pertanyaannya, apakah masih ada kotoran di antara kita? Itulah satu gambaran Rasul bahwa sholat adalah membersihkan diri kita. Zakat juga begitu, namanya saja zakat, apa yang dibersihkan adalah harta kita. Bagaimana harta kita yang kita makan saban hari itu adalah tidak mengandung hal-hal yang haram, maka salah satu upaya kita adalah Allah memberikan jalan dengan zakat. Puas, Allah akan mengampuni dosa kita yang lalu, mesti saja bagi mereka yang memenuhi prasyarat. Haji apalagi, kita telah paham bahwa haji yang mabrur tiada lain adalah surgalah balasannya. Zikir juga begitu, hati yang senantiasa ingat menyebut nama Allah. Tafakur juga semacam itu, tilawah Quran juga semacam itu. Jadi luar biasa, andai saya sempat membayangkan dan seringkali saya juga lupa, kalau ingat bahwa Islam itu begitu indahnya, berkehendak manusia untuk senantiasa bersih. Sekarang ini kita diciptakan dalam satu kondisi yang fi aksani takwim, dalam makhluk yang paling sempurna. Tapi Allah mengingatkan summa radadnahu asfala safilin. Sewaktu-waktu yang paling indah itu akan menjadi yang paling jelek. Bahwa kuncinya di sanalah Allah memberikan satu kunci-kunci bagaimana mempertahankan diri kondisi kita itu. Jadi kalau kita mengingati semacam itu, rasanya berislam, beramal, beribadah sebagaimana yang diperintahkan Allah adalah menggembirakan, membahagiakan. Kali ini kami fokus lebih pada puasa Ramadan. Puasa ini adalah merupakan kewajiban kita. Maka ayatnya mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Populer sekali. Khusus dawuh Allah, perintah Allah ini adalah ditujukan mereka yang beriman. Dengan kata lain, kalau kita berniat untuk mengerjakan puasa, mungkin dalam diri kita sudah mengkategorisasi, memasukkan dalam kelas orang yang beriman, sehingga kita berkehendak untuk menjalankan perintah itu dan takut untuk meninggalkannya. Semoga saja anggapan kita, asumsi kita, atau pikiran kita mengkategorisasi sebagai orang yang iman itu adalah Allah sungguh-sungguh memang semacam itu. Maka dikatakan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu untuk mengerjakan puasa. Bagaimana mengerjakannya? Nah, di sana dikatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah menggambarkan sebagaimana telah diperintahkan pada orang-orang sebelummu. Para mufasir menjelaskan, membandingkan dengan orang sebelumnya, mungkin waktunya juga sama, jumlahnya juga sama, tata caranya juga sama. Maka dikatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Siapa itu? Adalah orang-orang setelah Nabi Adam atau mulai Nabi Adam sampai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu telah diperintahkan, telah disyariatkan adanya puasa Ramadan. Semua umatnya sejak Nabi Adam sampai dengan kita diperintahkan sama.
Maka kata-katanya adalah kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana. Itu adalah equal, antara keduanya sama. Maka dari itu kita bersyukur Allah tidak memberati kita, karena katakanlah perintah ini telah diperintahkan juga orang-orang sebelum kita. Satu tujuan akhir, agar kita la'alakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang patuh, orang yang taat, orang yang sadar bahwa ini perintah Sang Khalik, Sang pemberi kehidupan, pemberi rizki, dan sebagainya, dan sebagainya. Semoga sajalah puasa kita ini termasuk puasa yang membuahkan dari termasuk orang yang mutakin. Satu hal yang perlu dicatat, satu keadaan yang sekarang ini telah kita alami juga tahun yang lalu. Dulu tahun yang lalu kita berpuasa juga dalam keadaan pandemi COVID-19. Kali ini Allah belum berkenan untuk mengakhiri ujian itu. Semoga ini satu koreksi bagi diri kita. Allah ingin menyadarkan kita begitu maha kuasanya Allah. Kita harus menerimanya ini dengan berbagai ikhtiar keilmuan. Untuk itulah lewat radio ini saya menyampaikan, marilah aktivitas mengisi bulan Ramadan tetap kita selenggarakan. Katakanlah semacam qiyamul lail, atau populer dengan istilah salat tarawih, tadarus Al-Quran, atau aktivitas yang lain. Marilah tetap kita selenggarakan. Tetapi perlu diingat bahwa kita juga harus mengikuti protokol kesehatan. Ini saya kira penting bagi Muhammadiyah. Ilmu itu adalah pemberian Allah. Yang komitmen Muhammadiyah adalah sadar bahwa ilmu adalah sesuatu yang memang Allah berikan dalam rangka untuk kehidupan ini. Maka seluruh pengalaman hidup ini, termasuk keberadaan COVID-19, adalah bagi Muhammadiyah yakin itu ujian Allah. Maka kita ikutilah. Andai kita jamaah, ya marilah kita ini Masjid Muhammadiyah atau jamaah Muhammadiyah, khususnya umumnya kepada umat Islam, marilah sebagai contoh kita, keadaan darurat ini kita menyelenggarakan protokol kesehatan secara baik. Ramadan itu kita juga senantiasa tidak hentinya berdoa. Semoga COVID-19 yang kali ini saya sebagai pribadi merasakan sudah terjadi penurunan luar biasa. Orang-orang yang terkontaminasi akan itu adalah sudah menjadi sangat berkurang. Itu marilah kita syukuri, sekaligus kita mohon pada Allah, semoga Allah mengakhiri satu musibah ini, karena kita insya Allah sudah menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Tazkiyatun nafs itu telah kita upayakan. Kalau upaya itu maksimum, akan melahirkan spirit, akan melahirkan semangat dan nilai luhur dalam hati kita. Nilai apa yang itu kira-kira akan muncul lewat amaliyah tazkiyatun nafs. Yang pertama adalah nilai tauhid, nilai keyakinan kita bahwa di alam semesta ini ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa, yang berkuasa akan segala sesuatu. Kita yang kedua menjadi ikhlas. Apapun juga yang kita lakukan adalah semata-mata
untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menghambakan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga akan melahirkan pribadi yang sabar, karena sadar bahwa seluruhnya adalah kehendaknya. Apabila telah berkehendak Sang Pencipta, pasti akan terjadi. Tapi sebaliknya, kalau Allah tidak berkehendak, walaupun seluruh manusia ini akan berkehendak untuk itu, tidak akan terjadi. Maka jiwa sabar, jiwa khauf, jiwa takut pada Allah, jiwa roja, walaupun takut, dia berharap bahwa Allah adalah yang bisa merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jiwa yang hilm, halus, jiwa yang lurus pada Allah, dan jiwa yang mahabbah, cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita juga yakin tazkiyatun nafas itu akan mengusir, akan menghilangkan sifat riya, sifat ingin dipuji atau berbuat untuk ingin mendapatkan pujian orang lain. Tidak. Orang yang tazkiyatun nafas, mereka berkehendak pada Allah, mereka ingin dipuji Allah. Lalu juga jiwa ujub, jiwa yang merasa dirinya paling di hadapan orang lain. Juga jiwa yang ragu-ragu, jiwa pembohong, dan sebagainya dan sebagainya. Ini akan terusir. Akan perintahnya Allah, agar Allah menilai kita tetap pada fi ahsani taqwim, tetap pada posisi sebagai makhluk yang paling sempurna di hadapan Allah, paling dimuliakan oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kan mengatakan kuntum khaira umatin ukhrijat linas gitu. Nah, ini jelas sekali statement, ini Allah yang membuat statement bahwa kita adalah menjadi manusia yang terbaik dari yang sekarang ini. Nah, inilah marilah kita wujudkan. Ini adalah motivasi buat kita. Kita punya potensi menjadi yang terbaik. Maka ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalau kita ingin menjadi yang terbaik, maka kita harus mau amar ma'ruf. Di dunia ini sudah rangkaiannya. Ada yang mungkar, ada yang ma'ruf. Maka kita bagaimana merubah, berbuat untuk yang namanya amar ma'ruf, agar orang-orang yang lupa kita peringatkan. Mohon maaf kalau kami hubungkan dengan yang di depan. Kita adalah melanjutkan misi kerasulan kita. Bagaimana manusia menjadi ma'ruf. Ma'ruf itu indah, ma'ruf itu ada sesuatu yang indah. Dan juga wa tanhauna 'anil munkar, kita berani mau gitu mencegah segala bentuk kemungkaran. Karena kemungkaran itu memang tidak mungkin kita hilangkan, tapi tugas kita adalah bagaimana mencegah tidak terlalu besarlah kemungkaran itu. Lalu yang terakhir wa tu'minuna billah, yaitu kita iman pada Allah. Syaratnya 3 itu untuk menjadi kuntum khaira ummah. Marilah kita lakukan. Kesempatan ada, insya Allah gitu loh. Selama ini nafas masih ada, itulah tugas kita, agar kita dikategorikan oleh Allah menjadi satu umat yang terbaik. Insya Allah kayak gitu. Termasuk upaya kita semacam ini. Nah, juga yang terakhir kami akan menyampaikan, puasa yang kita lakukan, kita harus betul-betul, jadi metode membersihkan diri telah diberikan Allah. Ibaratnya itu mencuci satu pakaian. Sudah ada baiklinya, sudah ada rinsunnya, tapi salah kita menggunakannya, tidak menghasilkan satu kebersihan. Tadi tazkiyatun nafas sudah diberikan
cara untuk membersihkannya. Bagaimana kita mampu menggunakan sarana yang diberikan Allah itu dengan sebaik-baiknya, semestinya gitu. Kita harus menggunakan sebagaimana yang dikehendaki Allah. Maka dari itu untuk puasa Ramadan ini kan sampai para ulama itu mengkategorisasi ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu puasanya orang awam. Puasanya orang awam itu ya sekedar mereka tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri. Itu selesai. Tapi ibaratnya itu adalah satu level yang masih sangat sederhana. Bukan berarti jelek, enggak lah. Tapi masih sangat sederhana. Penggunaan dari clean tadi itu belum sebagaimana hasilnya juga masih ada kotoran gitu. Karena kita memanfaatkan belum semaksimal mungkin. Lalu yang kedua adalah puasanya orang soleh. Puasanya orang soleh itu menahan diri, pendengarannya, penglihatannya, lisannya, tangannya, kakinya gitu, anggota badannya itu dari berbuat dosa. Jadi mereka masih memiliki keinginan berbuat itu, lalu dia mampu menahan diri. Itu sudah baik. Itu sudah kategori orang yang soleh. Tapi ada satu tataran level yang tertinggi, itu yang orang-orang khos. Mungkin itu ada para rasul, para orang-orang siddiqin itu. Mereka adalah memiliki level tertinggi. Apa cirinya? Jadi puasanya itu adalah hatinya gitu, itu dikendalikan dari berbagai keinginan. Jadi jangan sampai ingin gitu. Dari keinginan yang rendah, pikiran yang tidak berharga, tidak usah dosa lah. Tapi pikiran yang mubazir itu saja tidak. Gitu. Jadi ini adalah sebetulnya di Muhammadiyah sudah populer itu, bahwa mereka mau meninggalkan diri pada waktu itu satu perbuatan yang lelahan, tidak ada manfaatnya. Nah, ini harus kita tinggalkan. Jadi kalau orang-orang yang khawasul khasnya itu adalah mereka betul-betul mampu mengendalikan hatinya agar tidak punya keinginan. Kalau orang soleh tadi kan masih punya keinginan, tetapi itu dia mampu menahan diri. Kalau orang awam tadi ya biar saja, asalkan tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hubungan suami istri. Saya kira kita semuanya harus berazam mohon pada Allah bagaimana kita andai gitu ya. Kita tidak bisa yang tertinggi levelnya. Kita cukuplah pada tingkatan orang-orang soleh itu. Artinya bagaimana kita mau dan mampu menahan diri kita, pendengaran kita, lisan kita, dan sebagainya, sehingga puasa itu harus kita niati bahwa ini adalah puasa topo begitu. Jadi topo dalam rangka menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat atau tidak, saya yakin kalau kita sadar akan ketauhidan kita bahwa hidup kita itu terbatas dan esok akan mempertanggungjawabkan, ini saya kira hal yang berat itu akan menjadi sedikit terkurangi karena kesadaran itu. Yang paling penting, upaya kita tidak akan ada artinya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon terus, maka kita banyak-banyak pada waktu Ramadan ini untuk mengatakan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita mohon pada ampun pada Allah yang maha karim itu. Jadi kesadaran kita masih banyak kekurangan. Semoga saja Allah akan mengampuni kekurangan kita dan memasukkan kita menjadi orang-orang yang baik ya, orang-orang yang makbul puasanya. Itulah keinginan kita
kerinduan kita hidup ini, produk tertinggi adalah kita diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu sebagai ulasan untuk mengawali kegiatan Ramadan di Radio Bos FM. Kepada masyarakat luas, saya kira marilah kita sama-sama bergembira menerima bulan Ramadan. Kita saling menghormati, saling toleransi, sehingga bagaimana umat Islam gitu mampu menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu saja, dan mohon maaf apabila ada kekurangannya.